Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Maulida, mahasiswi program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Saya saat ini duduk di semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang lebih menarik. Jangan lupa disimak teman-teman semua. Dari tema di atas adalah mengenai sejarah lokal. Nah, dari tema tersebut saya mengambil judul Membangun Kurikulum Sejarah Secara Inklusif, Memasukkan Sejarah Lokal ke dalam Pembelajaran. Nah, dari judul tersebut teman-teman masih asing nggak sih apa itu sejarah lokal? Lalu bagaimana kurikulum sejarah? Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas secara langsung. Sebelum kita kupas secara langsung, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pembahasan-pembahasan pada video kali ini. Jadi, pada video kali ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian kurikulum merdeka. Yang kedua, konsep berpikir sejarah dalam kurikulum merdeka. Yang ketiga, sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah. Dan yang keempat, pemanfaatan digital history untuk pembelajaran sejarah. Nah, buat teman-teman yang kepo apa aja sih pengertian dari 4 subbab tersebut? Nah, kalian bisa menyimak video ini sampai selesai. Subbab yang akan kita bahas pertama adalah pengertian kurikulum merdeka. Teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan kata-kata apa sih kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan sebuah kurikulum yang berdiri sejak tahun 2022 atau 2023, di mana kurikulum tersebut memberikan tantangan baru dalam pembelajaran sejarah. Struktur capaian pembelajaran sejarah tidak lagi mengutamakan pada pemahaman konsep, melainkan juga harus menekankan pada elemen keterampilan proses. Salah satu elemen keterampilan proses yang harus dilatihkan kepada siswa adalah keterampilan berpikir sejarah. Terdapat beragam konsep keterampilan berpikir sejarah yang berlaku di beberapa negara. Dengan mengacu capaian pembelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka, guru dituntut untuk melatih siswa agar memiliki keterampilan berpikir sejarah. Tantangannya adalah tidak ada petunjuk baku dalam kurikulum merdeka mengenai bagaimana mengajarkan siswa agar terampil berpikir sejarah. Tantangan ini sekaligus menjadi peluang bagi guru untuk berpikir merdeka dalam mengembangkan berbagai alternatif strategi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk menanamkan keterampilan berpikir sejarah. Selanjutnya adalah konsep berpikir sejarah dalam kurikulum merdeka. Kecakapan berpikir kontekstual bisa dikaitkan dengan konsep berpikir sejarah yang ditawarkan oleh Weinberg, bahwa siswa harus memiliki kemampuan yang dimiliki sejarawan dalam membaca sumber, yakni searching, contextualizing, dan juga corroborating. Ketika berhadapan dengan sumber sejarah yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar, siswa harus memikirkan secara kritis tentang siapa yang menghasilkan sumber tersebut atau searching. Dalam konteks apa sumber tersebut dilahirkan atau contextualizing, dan sumber tersebut juga harus dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain atau corroborating. Kecakapan penulisan sejarah tidak harus dituangkan dalam bentuk karya tulis, melainkan dapat diwujudkan dalam beragam format. Siswa bisa membuat aplikasi sejarah, film dokumenter, maupun poster dan juga lain sebagainya. Kecakapan ini memang tidak terkait langsung dengan konsep-konsep berpikir sejarah yang ada dalam literatur. Akan tetapi, kecakapan ini diperlukan agar proses pembelajaran sejarah dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan tidak monoton. Sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di awal abad ke-21 membawa dampak yang luar biasa dalam penelitian dan pembelajaran sejarah.
Dalam pendidikan di sekolah, ilmu sejarah menjadi penyampaian pesan-pesan moral kepada masyarakat. Sama halnya dengan sejarah lokal. Sejarah lokal ini biasanya diabaikan oleh peserta didik, dan banyak juga peserta didik yang tidak mengetahui tentang apa itu sejarah lokal. Padahal sejarah lokal itu memberikan nilai-nilai dalam kehidupan yang dapat kita jadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan atau mengambil keputusan. Maka dari itu, seorang guru harus bisa untuk memberikan pengetahuan ataupun memberikan edukasi terhadap peserta didik untuk melek ataupun sadar mengenai sejarah lokal di suatu daerah atau wilayah tertentu yang bisa mereka ambil dan juga mereka diskusikan apa saja nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam sejarah lokal meliputi aspek sosial dan juga kemasyarakatan. Berarti sejarah sosial mencakup sejarah kelas dan golongan sosial, demografi dan kekerabatan, kajian masyarakat perkotaan, kajian masyarakat pedesaan, perubahan sosial dan juga transformasi sosial. Selanjutnya ada aspek politik, di mana sejarah politik merupakan sejarah kegiatan yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, kenegaraan, dan juga kekuasaan. Ada pula aspek ekonomi, merupakan aspek sejarah yang menjelaskan tentang segala aktivitas manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan juga konsumsi pada tingkat lokal. Ada juga aspek kebudayaan, yakni sebuah aspek yang berbicara tentang kebudayaan adiluhung, sistem religi, pendidikan, dan bentuk kebudayaan material serta tradisi lokal. Ada juga aspek etnisitas yang meliputi sejarah etnis yang mendiami daerah tertentu. Yang terakhir ada aspek perjuangan dan kepahlawanan lokal, khususnya mencakup sejarah peranan tokoh-tokoh yang dipandang berjasa oleh masyarakat lokal. Selanjutnya adalah pemanfaatan digital history untuk pembelajaran sejarah lokal. Dalam hal ini, guru bisa menggunakan digital history dalam pembelajaran sejarah lokal. Sumber sejarah digital yang merupakan tulang punggung digital history memiliki karakteristik tersendiri yang mengharuskan guru berhati-hati dalam penggunaannya. Karena guru dan siswa seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai sejarah di suatu sisi. Guru sejarah tentu memiliki latar belakang pengetahuan kesejarahan beserta guna sejarah. Namun, sebagian besar guru juga percaya bahwa sejarah sangatlah penting dalam kehidupan. Sedangkan para peserta didik di Indonesia masih banyak yang mengacuhkan tentang sejarah. Dalam konteks pembelajaran sejarah di Indonesia, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena kurikulum maupun pembelajaran sejarah cenderung menggunakan perspektif sejarah nasional yang sentralistik, sehingga sejarah terkesan jauh dari siswa. Kurikulum 2013 memang memberikan tempat yang istimewa pada sejarah, dengan adanya mata pelajaran sejarah Indonesia yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran wajib, dan sejarah yang termasuk ke dalam mata pelajaran pilihan. Namun sayangnya kurikulum ini tidak secara eksplisit mempromosikan sejarah lokal. Pemanfaatan digital history untuk pembelajaran sejarah lokal ini dapat digunakan guru apabila guru memberikan tugas ataupun proyek kepada peserta didik untuk bisa merekonstruksi ulang sebuah peristiwa sejarah, di mana peran peserta didik tersebut menjadi sosok orang yang bersejarah pada masa itu. Hal itu mampu untuk menumbuhkan kreativitas pada diri setiap peserta didik. Sampailah kita di penghujung pembahasan pada video kali ini. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya penerapan kurikulum merdeka mulai tahun ajaran 2022 hingga 2023 memberikan tantangan baru dalam pembelajaran sejarah, baik dalam struktur,
Capaian pembelajaran sejarah tidak lagi mengutamakan pada pemahaman konsep, melainkan juga harus menekankan pada elemen keterampilan proses. Begitu pula dengan penerapan pembelajaran sejarah lokal, di mana peran guru sangatlah penting, karena guru yang mampu mengemas sejarah lokal tersebut bisa menggunakan media digital sehingga peserta didik mampu membangkitkan dirinya dan merasa bahwasannya sejarah lokal itu sangatlah penting, dan mereka beranggapan bahwasannya peserta didik di era sekarang sebagai penerus generasi muda harus mengetahui sejarah lokal yang telah terjadi di daerahnya.